Hubungan Anies dengan Cak Imin berpotensi melemah. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Sudah cukup, jangan sampai pernah dihianati sekali, masih terus jadi bucin, cukuplah gitu di ghosting sekali, ya, gitu. Kita tidak menolak, ya. Yang pasti kalau dari kami tidak akan ada yang namanya CLBK, intinya gitu. Kata yang pas adalah kami tidak ada CLBK dan tidak mau di ghosting kembali, intinya gitu. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kemarin kan kami tidak berkoalisi, ya kami tidak dihianati oleh beliau, jadi kami menghormati beliau, silakan. Jalan saja, kalau misalnya beliau jalan, saat ini kami ucapkan selamat seperti yang disampaikan oleh ketum kami, Pak Muhaimin selamat. Saat ini sudah dideklarasikan sebagai capres dan cawapres. Selamat menempuh hidup baru, ya kan? Selamat menjalani sampai bertemu nanti di debat Pilpres. Saya pikir menilai tumpeng, menilai lukisan sulit, tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi nantinya, begitu kan kira-kira? Pengamat politik Rocky Gerung menyiratkan bahwa hubungan antara bakal Capres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berpotensi melemah. Hal ini terlihat ketika Rocky Gerung membicarakan siasat Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono setelah partainya keluar dari koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Menurutnya, SBY sedang memikirkan siasat yang lebih pragmatis karena masih akan berpolitik setelah tidak ikut dalam koalisi yang mengusung Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024. Pak SBY juga lagi memikirkan siasat untuk lebih pragmatis kan, karena beliau Demokrat memutuskan tidak ikut di situ, tetapi dia akan tetap berpolitik. Ucapnya dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official Selasa 5 September. Lebih lanjut, hubungan Anies dengan ketum PKB itu berpotensi melemah karena banyak variabel yang masih bisa mengganggunya. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memanggil Cak Imin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi banyak betul variabel yang masih bisa mengganggu hubungan antara Anies dan Cak Imin. Kita ingin supaya hubungan itu harus diperkuat, tetapi kita nggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena FNN atau Forum News Network cuma nganalisis atau nantang-nantang, tandasnya. Penggiat media sosial John Sitorus mengungkapkan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah pusing, padahal baru saja dideklarasikan menjadi calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Pasalnya hari ini tanggal 5 September 2023, Cak Imin akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan. Babak baru nasib Cak Imin pasca deklarasi dugaan Abbas Anies Baswedan besok. KPK akan memeriksa Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia, ucapnya. Padahal kasus tersebut terjadi pada tahun 2012 ketika Cak Imin menjabat sebagai Menaker Trans, sehingga tidak heran ketum PKB itu sudah pusing meski baru dideklarasikan menjadi cawapres Anies. Kasus ini terjadi pada 2012 yang lalu saat Cak Imin menjabat sebagai Kemenaker Trans, baru deklarasi udah pusing, ujarnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya Selasa 5 September. Untuk diketahui, sumber di internal KPK membenarkan pemanggilan Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012. Dipanggil sebagai saksi Selasa 5 September, ujar sumber tersebut kepada cnnindonesia.com Senin 4 September. Informasi pemanggilan Cak Imin tersebut juga tidak dibantah oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurutnya, jika dibutuhkan keterangan, maka penyidik KPK akan memanggilnya sebagai saksi. Ya pasti siapapun bila keterangannya dibutuhkan oleh penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi. Tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang telah kami tetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi, kata Ali Fikri kepada wartawan. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil KPK bisa kooperatif hadir, imbunya. Besok ditunggu saja, ucap Ali Fikri ketika dipastikan rencana pemanggilan ini terjadi besok atau pada tanggal 5 September 2023. Sementara itu, Cak Imin mengatakan tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK hari ini. Adapun alasannya karena pada waktu yang bersamaan sedang memiliki jadwal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sudah dijadwalkan oleh teman-teman Jam'iyatul Qurra wal Hufaz, organisasi para hafiz dan Qori NU,
sudah dijadwalkan lama untuk membuka forum MTQ internasional dari banyak negara. Sebagai wakil ketua DPR, saya harus membuka itu. Maka kemungkinan saya minta ditunda, kata dia. Lebih lanjut, ia mengaku menghormati dan menghargai langkah yang diambil KPK untuk menuntaskan kasus korupsi. Kalau saya tegak lurus aja, KPK memang lembaga yang berwenang untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Saya tidak dalam kompetensi atau punya wewenang untuk menilai itu politis atau tidak politis, sebutnya. Dengan korupsi itu sendiri berkaitan dengan pengadaan software yang mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Perkara ini terjadi di Kemenaker di masa Cak Imin menjabat sebagai Menaker Trans, yaitu pada 2012. Dalam perkara ini KPK sudah menetapkan 3 tersangka, ketiganya adalah Reina Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Inyo Mandarmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Tetapi kita tahu bahwa ketika terwujudnya Anies Mohaimin itu betul-betul mengagetkan semua, termasuk mengagetkan PKB juga. Ya, sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Posisi saya sejak awal bukan rahasia, jadi sudah jelas sekali, bahkan ketika waktu itu Pak Prabowo, Pak Caimin masih berada dalam koalisi dengan Pak Prabowo, saya sudah menyatakan secara terbuka posisi kami akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Kalau di rapat sih, setelah seluruh tahapan ziarah ini, baru kita melakukan upaya-upaya komunikasi, silaturahim lah ya, silaturahmi termasuk dengan PKS. Tapi kalaupun misalnya lebih dipercepat, kan lebih baik silaturahmi itu. Saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Ya, sudah cukup, jangan sampai pernah dikhianati sekali, masih terus jadi bucin, cukuplah gitu di ghosting sekali, ya, gitu. Kita tidak menolak, ya. Yang pasti kalau dari kami tidak akan ada yang namanya CLBK, intinya gitu. Kata yang pas ada kami tidak ada CLBK dan tidak mau di-ghosting kembali. Intinya gitu. Pak Mohaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kemarin kan kami tidak berkoalisi. Ya, kami tidak dihianati oleh beliau. Jadi kami menghormati beliau, silakan jalan saja. Kalau misalnya beliau jalan, saat ini kami ucapkan selamat seperti yang disampaikan oleh ketum kami, Pak Mohaimin selamat. Saat ini sudah dideklarasikan sebagai capres dan cawapres. Selamat menempuh hidup baru, ya kan? Selamat menjalani sampai bertemu nanti di debat Pilpres. Saya pikir menilai tumpeng, menilai lukisan sulit, tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi nantinya, begitu kan kira-kira?